Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai perbedaan antara internal dan external fragmentation. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marina Supulangi dengan NIM 185314049. Pengertian fragmentation. Fragmentasi adalah munculnya lubang-lubang yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan alokasi memori dari proses. Fragmentasi dapat berupa fragmentasi internal maupun fragmentasi eksternal. Internal fragmentation. Internal fragmentation terjadi ketika kapasitas memori yang diberikan ke sebuah proses melebihi besarnya permintaan yang diajukan oleh proses. Selisih antara besarnya memori yang dialokasikan dengan besarnya permintaan proses disebut fragmentasi internal, atau memori yang ada di dalam sebuah partisi namun tidak digunakan. Hal ini sering terjadi pada partisi tetap karena besar lubang yang disediakan akan selalu tetap. Berbeda halnya dengan sistem partisi dinamis yang memungkinkan suatu proses untuk diberikan alokasi memori sebesar yang ia butuhkan. Kita akan masuk ke contoh dari internal fragmentation. Seperti gambar yang telah muncul di layar, awalnya memori kosong dan pengalokasi telah membagi memori menjadi partisi ukuran tetap. Kemudian 3 program bernama A, B, C telah dimuat ke dalam 3 partisi. Sementara partisi keempat masih gratis atau kosong. Program A cocok dengan ukuran partisi, sehingga tidak ada pemborosan dalam partisi itu. Tetapi program B dan program C lebih kecil dari ukuran partisi. Jadi, di bagian partisi 2 dan partisi 3 masih ada ruang kosong yang tersedia. External fragmentation. External fragmentation terjadi apabila jumlah keseluruhan memori kosong yang tersedia cukup untuk menampung permintaan tempat dari sebuah proses, namun letaknya tidak berkesinambungan atau terpecah, sehingga proses tidak dapat masuk. Hal ini sering terjadi pada alokasi penyimpanan yang dinamis. Kita akan masuk ke contoh dari external fragmentation. Seperti gambar yang telah tampil di layar, dalam alokasi memori dinamis, pengalokasi hanya mengalokasikan ukuran yang tepat yang dibutuhkan untuk program itu. Memori pertama benar-benar gratis atau bebas. Kemudian, program A, B, C, D, dan E dari ukuran yang berbeda dimuat satu demi satu dan mereka ditempatkan di memori secara bersamaan dalam urutan itu. Misalkan, program A dan program C dihilangkan dari memori, sehingga saat ini ada 3 area ruang kosong dalam memori, tetapi tidak berdekatan. Kemudian, sebuah program besar bernama program F akan dimuat, tetapi tak satu pun dari blok ruang kosong dalam memori cukup untuk program F. Penambahan semua ruang kosong pasti cukup untuk program F, tetapi karena ruang kosongnya tersebar dan tidak urut, maka tidak dapat digunakan untuk program F.
Sekarang kita akan masuk ke perbedaan internal dan external fragmentation. 1. Fragmentasi internal terjadi bila teknik alokasi memori ukuran tetap yang digunakan. Sedangkan fragmentasi eksternal terjadi bila teknik alokasi memori dinamis yang digunakan. 2. Fragmentasi internal terjadi saat partisi ukuran tetap dimasukkan ke sebuah program atau file dengan ukuran kurang dari partisi, yang membuat sisa ruang di partisi tersebut tidak dapat digunakan. Sedangkan fragmentasi eksternal disebabkan oleh kurangnya ruang yang cukup berdekatan setelah dikeluarkannya program atau file untuk beberapa waktu. 3. Fragmentasi eksternal dapat diatasi dengan beberapa cara, di antaranya adalah pemadatan, packing, dan segmentasi. Sedangkan fragmentasi internal tidak dapat dihindarkan apabila kita menggunakan sistem partisi berukuran tetap, mengingat besar lubang yang disediakan selalu tetap. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih.